Halo teman-teman, di sini saya Evrilia dan Vera akan menjelaskan tentang perangkat uji tanah kering. Jadi, perangkat uji tanah kering atau biasa disebut dengan PUTK ini digunakan untuk analisis kadar hara di tanah lahan kering. Nah, jadi untuk PUTK ini kita bisa menguji unsur hara P, K, C organik, pH, dan kebutuhan kapur dari lahan di tanah kering. Nah, alat-alat yang ada di dalam PUTK ini, yang pertama ada reaksi-reaksi, yaitu reaksi P, K, C, kemudian ada pH, kemudian ada alat peralatan yang membantu. Kemudian di dalamnya juga ada buku petunjuk untuk analisis dari unsur hara yang ada. Kemudian ada bagan-bagan yang akan menentukan kadar hara dan rekomendasi kebutuhan pupuknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil sampel tanah untuk uji menggunakan PUTK. Nah, untuk uji sampel tanah itu pada suatu hamparan lahan itu kita ambil beberapa titik yang representatif. Nah, untuk tiap titiknya itu harus diambil tanah dengan berat yang sama. Misalnya dalam satu titik itu kita ambil setengah kilogram, itu semua titik kita harus ambil setengah kilogram. Kemudian kita campurkan, itu namanya dikomposit, kemudian kita ambil setengah kilonya dari keseluruhan komposit itu tadi. Nah, untuk pengambilan sampelnya itu kita bisa pakai yang metode pertama, itu diagonal. Jadi ini ada beberapa titik kemudian dicampur, atau bisa secara zigzag atau secara sistematik seperti ini, atau juga secara acak. Nah, itu bisa menyesuaikan dari kondisi lahan yang akan kita uji. Selanjutnya untuk pengujian C organik, kita tambahkan dengan reaksi C1 sebanyak 1 mili. Kemudian kita aduk menggunakan pengaduk kaca. Hingga homogen. Lalu kita tambahkan dengan reaksi C2 sebanyak 3 tetes. Kalau ini jangan diaduk ya. Kemudian kita diamkan selama 10 menit, lalu diamati ketinggian busa yang terbentuk. Setelah 10 menit untuk pengujian CH-nya, kita amati busa yang terbentuk, ketinggian busa yang terbentuk. Ini kurang dari 2 cm ya. Jadi kandungan C organik pada tanah lahan kering ini termasuk rendah, dan untuk rekomendasi pemupukannya dibutuhkan sekitar 2 ton setiap hektarnya. Untuk pengujian K, kita gunakan reaksi K1, lalu kita tambahkan sebanyak 4 mili. Nanti reaksinya dikasih lihat sini ya. Lalu kita aduk dengan menggunakan pengaduk kaca hingga homogen. Lalu kita diamkan selama 5 menit hingga larutan jernih. Untuk
pengujian K, kita lanjutkan dengan menambahkan reaksi K2 sebanyak 2 tetes. Lalu dikocok. Kemudian didiamkan selama 5 menit. Lalu kita amati endapan putih yang terbentuk antara larutan K3 dengan endapan yang di bawahnya. Terlihat ya, sedikit terbentuk endapan putih. Dan untuk status K-nya ini sedang. Kemudian untuk rekomendasi pupuk KCL, contoh untuk komoditas jagung sebanyak 75 kg per hektar, untuk komoditas kedelai 75 kg per hektar, dan untuk komoditas padi gogo sama sebanyak 75 kg per hektar. Kemudian untuk pengujian pH tanah, itu pertama kita gunakan reaksi pH 1. Nah, ini sebanyak 4 mili. Mili. Kemudian diaduk menggunakan pengaduk kaca sampai homogen. Nah, kemudian kita tambahkan 2 tetes indikator warna reaksi pH 2. Salah sebutan kapur. Nah, kemudian nanti kita diamkan larutan selama 10 menit dan dilihat warna yang terbentuk pada bagan warna. Kemudian untuk yang uji pH, setelah 10 menit kita bandingkan dengan bagan warna. Nah, ini bagan warnanya sama dengan yang agak masam atau sekitar pH 5 sampai 6. Kemudian kita uji di kebutuhan kapurnya. Jadi ditambahkan dengan reaksi kapur. Nah, untuk ditambahkan reaksi kapurnya itu kita tambahkan sampai warnanya sesuai dengan warna bagan ini. Kita hitung berapa tetes. Nah, ini karena lebih dari 8 berarti kebutuhan kapurnya itu termasuk tinggi. Kalau untuk kedelai itu 2000, kalau untuk jagung itu 1000 sampai 2000 kg per hektar. Nah, untuk pengujian P itu kita tadi gunakan setengah sendok tanah, kemudian untuk reaksi P1 itu 3 mili. Kemudian kita aduk dengan pengaduk kaca sampai homogen. Kemudian nanti kita diamkan sampai larutan tanahnya ini menjadi jernih. Nah, untuk pengujian yang P selanjutnya yaitu ditambahkan reaksi P2 sebanyak 10 butir atau
seujung sendok. Nah, seujung spatula ini karena yang dibutuhkan cuma sedikit. Nah, terus digoyang perlahan tapi jangan sampai keruh. Nah, nanti didiamkan kurang lebih 5-10 menit. Kemudian dibandingkan dengan bagan warna P. Untuk uji P yang terakhir itu kita lihat larutan jernih yang ada di atasnya itu kita bandingkan dengan bagan warna rekomendasi pemupukan P. Nah, ini kita bandingkan. Nah, ini termasuk ke tinggi. Jadi status P-nya tinggi. Nah, untuk rekomendasi yang tanaman jagung itu 100 kg per hektar, untuk yang kedelai itu 100, dan yang pati gogo juga 100 kg per hektar. Itu.